ya, video videonya ya. Soalnya kita ini masuk ke YouTube, jadi kalau udah dibuka kan nanti ya tidak ada interaksi belajar. Ya, Kak Risa ya. Oh. Ibu Aisyah nggak bisa kan dihubungi anak-anaknya per individu di WA gitu diapain supaya kita lekas masuk. Baik, Karisa, silakan dibuka videonya biar kita mulai mulai saja walaupun kamu sendirian. Ya, belajar kita jalan seperti biasa ya. Nah, ini karena udah waktunya udah 8 lewat 10, kita sudah terlambat 10 menit. Di pembelajaran kita tinggal 35 menit lagi. Oke. Silakan Karisa dibuka videonya biar kita mulai. Karena pembelajaran kita ini terintegrasi dengan YouTube. Saya minta dan saya harap kalian sudah siap gitu. Maaf Pak, nggak bisa buka kamera Pak. Ya, Lagi nggak bisa buka kamera Pak. oh nggak bisa buka kamera. Nggak bisa buka kamera Ya, dia, Mas. Hmm. Kamu lagi kerja atau gimana ini? sambil masak Pak. Oh, sambil masak. Bisa, maksud saya bisa nggak sebentar 15 menit atau apa nanti ya. Karena kan ini Pak, pembelajaran yang perlu kita konsentrasi juga. Kalau dua-duanya kamu lakukan pekerjaan nanti ah, fokusnya nggak ketemu nanti ya. Saya nggak lama-lama. Kalau nggak ada videonya kan nanti saya seolah-olah belajar dengan siapa gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa Mas. Oke. Oke, baik Karisa. Nggak apa-apa. Kalau memang sempat kamu buka videonya silakan. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. For special, my student is Karisa Aulia. You is the best student for this morning because you is the first, always the first to uh, follow up my activity teaching learning process for on Tuesday. Thank you very much. I think today is very making happy and very cheerful. And also God bless for you. Oke, baik. Today hari ini saya akan mencoba dan melanjutkan materi kita uh, last week minggu yang lalu, and I hope you have understand about the descriptive text. Okay. And today I would like welcome to
Aisyah Siva. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini tentang deskriptif teks lagi, oke, anak-anakku sekalian, yaitu tentang menggambarkan orang dan tempat. Nah, kemarin itu karena waktu kita pendek, simple, today I want to the complete explain post this today, okay? And I will share about material post this today, mastering. Uh, okay, uh, Carissa, you have done the looking up my slide, okay? Kelihatan, Pak. Okay, good. Thank you. Okay. Today I would like to explain about the determining a context, main idea, important information of the script. Minggu lalu the last week I just explained about the general of the script text, and for this today I would like detail of uh, determining context, main idea, and important information of the script text. Next, okay. Before you want to uh, talking about the descriptive text, you know about the space, okay, about the script text, okay. Text descriptive special person. Jadi teks script text ini khusus untuk berbicara tentang orang, tempat, binatang, atau objek-objek yang vivid detail yang harus kamu ceritakan secara khusus. Okay. And the next tujuan dari what is the purpose of the descriptive text? Tujuan dari descriptive text itu adalah kita menjelaskan objek itu secara detail, secara jelas, ya, oke, okay, kepada pembaca. Okay. And English is to describe the subject so clearly that the living, breathing picture formed directly in the reader mind. Jadi tujuan kita adalah memberikan informasi binatang itu betul-betul secara detail kita jelaskan, ya. Detailnya seperti apa? Ya, kalau kita manusia itu kita detailnya mulai dari rambut, muka, badan, kulit dan sebagainya itu harus lebih jelas. Okay, next, ini yang sudah saya jelaskan tadi, specific focus, rich detail, subject observation. Jadi kalau kita mau buat descriptive text itu, kita harus specific focus, ya. What is the specific focus? You can looking for the unique object. Jadi objek itu yang uniknya itu apa? Oke, okay? Itu yang akan kita jelaskan. For example, your dog, your cat, okay? Your car, okay? Not the general category. Kamu tidak boleh menjelaskan secara umum, tapi spesifiknya secara khusus dia binatang kesayangan. Okay, the next, the rich detail. Jadi kamu harus menjelaskan secara rinci atau the real deeply on adjective and sensory language. Okay, the actual, if you want to talk to someone about the gesture, sound, sight, touch, dan everything. Okay, and the next subjective observation. Kalau kita akan menulis, if you want to do rating, the descriptive text, you must have the opinion or feelings. Jadi descriptive text ini have correlated to expressing opinion dan expressing feeling. Jadi kalau kita akan menulis dalam
apa namanya istilahnya descriptive text itu ada pendapat-pendapat kita, ada rasa, namanya opinion. I think, my idea, I feel, ya. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Karena kan kita akan menggambarkan sesuatu ke orang, ke pembaca. Makanya itu kita harus betul detail. Oke, next. Determine context. Uh, Kamu harus melihat, ya, look outside the mind body, analytic, analyze the title and background in the opening sentence to understand setting. Jadi ketika kalian menulis um, descriptive text, kalian itu harus menganalisa dulu. Nah, judulnya dianalisa. Judul apa yang harus saya ambil secara spesifik? Dan selanjutnya latar belakang dari penulisan ini apa, ya? Dan kalimatnya yang akan kalian buat itu harus sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Oke, next adalah finding the main idea. Fokus kepada fokus on identification paragraf. Jadi paragraf pertama itu harus betul-betul kamu fokuskan mengidentifikasi. Ya. Jadi kita bisa gunakan who or what. Uh, Kenapa kita harus menggunakan who dan what is? Itu adalah kata bertanya yang sifatnya menggambarkan. Who itu siapa? Siapa itu sudah bisa kita lihat. Dia adalah, dia merupakan, ya kan, dia memiliki, dia, nah, dan seterusnya. Kalau what itu kita bisa buat seperti pertanyaan untuk menggambarkan orang. Apa pekerjaannya, di mana dia bekerja, kenapa dia bekerja di situ, apa keahliannya. Itu dengan kata-kata. Makanya ketika kita akan finding the main idea, maka kita harus fokus identifikasi dalam paragraf tersebut. Jadi akan di paragraf selanjutnya kita bisa menceritakan lebih gamblang lagi. The next gathering important informasi. Jadi kita harus punya yang namanya informasi yang penting dalam penulisan ini. Nah, ya. Scan the described paragraph, extract specific physical trait, polite, and behavior. Nah, itu kita sudah bisa memahami gambaran untuk paragrafnya. Ekstrak secara khusus, nah, kan special trait-nya, oke, okay? Quality-nya, ya, dan behavior-nya. Itu harus benar-benar kita jelaskan secara detail. Kalau dari tiga itu kita tidak jelaskan, itu nanti gambarkan orang, benda, atau binatang itu menjadi tidak spesifik. Oke, the next. Bagaimana how to identification? Oke, dalam penulisan descriptive ini. Oke, identification atau the hook itu fungsinya introduce the special object. Jadi ketika kalian akan menulis itu harus bisa mengidentifikasinya. Fungsinya aja. Fungsinya itu apa? Untuk memperjelas atau memperkenalkan objek itu secara spesifik. Apa itu spesifik? Secara detail. Apa itu secara detail? Secara uh, secara apa ya, semacam uh, rinci, mulai dari yang kecil sampai yang besar. And the next konten isinya itu harus ada nama, lokasi, origin, and ownership. Namanya itu kenapa, misalnya kenapa namanya Hendri Gunawan, siapa yang memberikan, kapan, waktu kalian dia lahir, seperti itu harus lebih detail. Itu intinya seperti kayak kita akan menulis biografi seseorang. And the next description or detail, fungsinya adalah flash out the picture. Kita harus bisa menggambarkan secara totalitas seseorang, hewan, atau tempat, atau benda. And the next konteksnya itu adalah karakter fisikalnya. Jadi kalau kita orang itu karakternya seperti apa. Kalau benda itu bentuknya, karakter benda itu seperti apa. Kayak bangunan-bangunan di Belanda, bangunan-bangunan di zaman dulu yang ada di Indonesia yang dibangun oleh Belanda itu karakternya.
non-trait, quality, and behaviors. Nah, itu harus kita masukkan. Jangan sampai ketinggalan. Kalau salah satu ada ketinggalan, misalnya behaviorsnya, itu jadi deskriptifnya tidak lengkap, tidak detail. Ya, jadi kata itu bisa tidak mencerminkan suatu teks. Oke, baik. Dari sini untuk anak-anakku sekalian, Karisa ada yang mau ditanyakan. Nah, dalam penulisan awal, ada time meaning, risknya itu seperti apa. Jadi biar kalian mengerti penulisannya. Nanti the next tugasnya akan saya kasih kalian gambar dan suruh bercerita tentang gambar. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, next lanjut. Kita akan bagaimana mengidentifikasi face-nya. Oke, lanjut ya. Nah, itu ada saya kasih contoh kalimat. My father just bought a new car for me. That car has been long on my wishlist. Oke. Nah, itu ada cetak the color of the yellow in the word. Oke. The subject identify the specific object being discussed. Nah, itu adalah uh, tulisan yang bertulis merah new car itu adalah subjek yang mengidentifikasi objek secara spesifik yang untuk kita akan diskusikan, bukan fathernya ya, bukan fathernya. Nah, ownership-nya, pemiliknya, establish relationship between the other and subject. Nah, jadi di sini hubungannya tadi mobil dengan for me itu adalah for me adalah relationship ya kan, mempunyai hubungan author the object. Ya kan, author itu siapa? Penulis ya. Objeknya apa? New car. Jadi nanti kita akan bercerita new car ini ya secara detail ya, itu ya, secara detail. Kenapa secara detail? Karena objeknya itu adalah new car. Jadi, subjek yang akan kita spesifik objeknya itu adalah new car yang akan kita jelaskan ke orang. Jadi, kalau for me-nya itu adalah ownership yang mana dia uh, objeknya, ya kan? The objeknya, the authors-nya. Action. Oke, next block 2. Oke, describe pace-nya. Ini langkah-langkahnya sekalian ya, bagaimana kita akan menggambarkan. Memang ini kalian kalau melihat ini akan kelihatan agak bingung. Nanti dalam penulisan bisa kita praktekkan. Tapi setidaknya kalian harus mengetahui, you know about the step by step how to the writing describe text. Okay? The object core detail. Nah, di sini ada dia bilang adalah objeknya itu harus secara detail. Intinya itu apa? Arahnya adalah physical trait. Physical trait itu berarti kalau dia menggambarkan tentang orang, manusia, itu contohnya adalah, saya bilang tadi, hair, over face, pointed nose, wet sandwich, dan seterusnya. Itu physical ya. Oke, the next, non-physical qualities. Nah, kalau non-physical quality itu berarti kita bercerita tentang smart, ya, intelligence, friendly, exacting, luxurious. Jadi to the follow of the adjective sentence ya, word ya. Okay? Jadi dia lari kepada kalimat atau kata-kata adjektif ya. Terus the next adalah ke behaviors atau habit. Behavior itu adalah kebiasaan atau tingkah laku yang memang biasa dilakukan. Nah, misalnya kalau kayak binatang atau manusia itu kan ada suka makan, eat, wet food, run after a ball, jump in the swimming pool. Itu contoh-contohnya saja. And the next adalah feeling atmosphere. Feeling itu adalah menggambarkan situasi, kondisi perasaan seseorang ya. Bisa happy, bisa sad, ya, bisa senang, bisa sedih,
Contohnya adalah fraggles, comfortables, ya, terus noting environment. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Banyak lagi contohnya sebenarnya. Ini hanya contoh sedikit aja. Nah, itu nanti objek tersebut yang memang harus kita masukkan ke dalam descriptive tag kita yang akan kita ceritakan. Nah, seperti langkah pertama tadi yang harus kita jelaskan secara detail, ya. Oke, next. Nah, linguistic toolkit. Nah, linguistik tata bahasa kebahasaan yang digunakannya apa saja di sini. Nanti kita akan ketemu. Yang pertama adalah special object. Apa itu special object? Objek yang akan dikhususkan untuk kita cerita nanti di descriptive tag itu apa? Maka fokus on one unique item. Ya, oke. Jadi fokuslah kepada sesuatu yang unik. Item yang unik itu apa? Baru kita cerita misalnya my cat. Ya, oke. Jadi kalau ada kata my cat, kita harus nulisnya secara detail. Kucing kita itu tingkah lakunya, perbuatannya, warnanya, apapun semua kita. Tapi kita jangan menulis cat the generally. Apa itu cat the generally? Jangan menceritakan kucing itu secara umum, jangan, ya. Karena di sini describe, namanya describe menggambarkan ya harus lebih jelas, ya, tidak setengah-setengah, ya. The next kalimat yang digunakan adalah dalam linguistiknya adalah adjective. Nah, kalau adjective itu heavy use of script word, ya berarti ya kalimat-kalimat yang sifatnya kata sifat, ya misalnya beautiful, smart, sharp, dan seterusnya. Nah, dan tidak dan juga kita bisa menjelaskan clarified nouns-nya, ya. Nah, the next. Nah, ini yang lebih kalian harus lebih pahami lagi. Dan kalian harus lebih mengetahuinya. Apa itu? Yang ketiga adalah penggunaan tenses. Penggunaan kata waktunya. Ya. Nah, kenapa menggunakan simple present di sini? Nah, simple present itu describe of actual, habit, and general. Jadi, simple present tense ini yang kalian harus sudah tahu. Ini pelajaran di junior high school. We have done for you. Okay, I think you know simple present. Actually, simple present is your familiar to talk in English. Okay. Simple present itu menggambarkan secara aktual, ya, secara objektif, secara kebiasaan. Nah, ya, misalnya ya kita bangun pagi, I get up every morning every day, I go to school every morning. Okay. Uh, I breakfast, okay, like that. The sunrise, the sunset, okay, like that. Jadi seperti itu kalian harus memahami simple present kegunaannya. Ya, saya tidak menjelaskan secara detail ini simple present karena saya yakin kalian waktu di SMP sudah mengerti lah, ya, penggunaannya. Menjelaskan dia menggunakan kata bantu do, does, oke, dia menggunakan namanya kata keterangan waktu, every day, every week, every month, every years, dan seterusnya. Harus tahu seperti itu, ya. Terus ada akhiran s, s, oke. Karena di sini di grade 10 ini kalian sudah harus paham. The next action verb. Action verb itu apa? Kata kerja yang sifatnya melakukan pekerjaan, melakukan perbuatan yang disebut dengan action verb, ya. Kalau kata kerja dalam bahasa Indonesia ya kerja, kata yang melakukan suatu tindakan. Bahasa Inggris disebut dengan action verb, ya. Yaitu sleep, run, walk, jog, jogging, and etc. Seperti itu, ya. Nah, ini sifatnya kata kerja. Nah, kalau kamu mau lebih tahu lagi, ya kamu pelajari yang namanya irregular verb and regular verb. Itu akan lebih jelas lagi di situ, ya. Nah, nah, ini adalah linguistic toolkitnya sebagai ranah bagaimana kita menulis yang baik dan benar di dalam teks.
Yang di awal tadi itu adalah ranah bagaimana kamu menulisnya. Kalau ini adalah aturan-aturannya. Okay, next, linguistic rule. Ini adalah aturan dalam penulisannya. Misalnya, Kuta is a sighting tourist area in the southern part of Bali. Nah, di sini kita udah bisa menjelaskan, ya kan? Ada kata Kuta. Kuta itu adalah subjeknya. Is itu adalah is uh, direct to simple present tense, state current fact namanya ya. To be-nya itu ya. Acting itu adalah adjective ya. Paint the clearly picture of noun. Jadi dia menggambarkan sesuatu itu sangat jelas sekali. Oke. Nah, jadi di situ kalian harus bisa memahami ya. Kalau menulis suatu kalimat harus ada subjeknya, ya. Harus ada yang namanya kalau di script text itu ada namanya in to be yang harus diikuti dengan kata benda atau kata kerja. Oke, Kutai sighting tourism area in the southern part of Bali. Oke, akan itu nanti dipelajari ya. Oke, the next. Spot of the different script first report back. Nah, ini akan saya tunjukkan sedikit. Nanti kalian agak bingung nanti dengan ada report text. Jadi, biar tidak kelihatan membingungkan. Oke. Kalau biar ada gambarannya, guys, you can clean to how to describe to the text. Jadi bagaimana kamu bisa menggambarkan dua teks ini, ya descript text dan report text. Kalau descript text itu kamu fokus kepada spesifik dan unik objek. Ya, selanjutnya tune-nya itu ya adalah subjektif, personal, dan opinion. Nah, tune-nya itu ya. Kalau report text itu ini sering kita temukan ya kayak di koran-koran, kayak di majalah-majalah. Dia hanya secara umum saja. Dia tidak secara detail kategorinya. Ya, misal cats, spesifik dia tidak membicarakan kucing secara spesifik. Ya, tune-nya itu scientific facts, research based. Jadi dia berdasarkan pengamatan aja, berdasarkan penelitian saja. Ya, makanya ada perbedaan jauh sekali. Kalau yang report itu adalah macro view, dia menjelaskan secara umum. Kalau descriptive text itu micro view, dia secara detail. Ya. Nah, ini adalah alur dalam penulisan bagaimana kita langkah-langkah menulis descriptive text itu ya. Oke. Lanjutnya, pertama, pilihlah objek yang akan kalian tulis ya. Secara khusus, secara detail, kalian sudah tahu yang akan kalian tulis. Lanjut yang kedua, step yang kedua, brainstorming with the five signs. Jadi kalian harus punya di dalam otak kalian, pemikiran-pemikiran kalian itu bagaimana objek yang akan kalian tulis itu ada 5 yang harus kalian lihat, suara, perasaan, bau, dan rasanya. Dan itu five sense-nya itu harus kalian tahu. Bukan berarti kalau kita merasakan harus kita jilat, tidak. Tapi kita harus bisa merasakan situasi kondisinya, ya kan? Suaranya itu seperti apa? Kayak burung, dia memiliki suara yang merdu dan sebagainya. Pendengarannya, aroma itu penciuman, maksudnya seperti itu, nah ya. Step kedua itu brainstorming with the five sense. Jadi ketika kalian sudah dapat objeknya, di dalam objek itu harus ada 5 yang bisa kalian bentuk. Oke, lanjut draft identifikasi. Membuat draft bagaimana kalian akan membuka perkenalan objek yang akan kalian jelaskan tadi, ya kan? Secara sederhana objeknya. Oke, nama burung, nama gedung, nama seseorang, kalian jelaskan itu secara detail dulu. Yang ada koneksi dengan Anda bisa, dengan si pembaca, dengan si penulis, itu silakan. Jadi koneksinya itu harus ada. Oke, the next, langkah keempat, flash out the descript. Dalam langkah keempat ini, bagaimana brainstorming itu secara detail, secara logika, menggunakan kalimat simple present. Jadi intinya, dalam penulisan descriptive text ini, kalian harus tahu objeknya apa, ada sense-nya apa,
terus bisa mengidentifikasi. Yang kelima, menggunakan tata bahasa, yaitu using simple present-nya harus lebih mengerti. The next compatibles-nya, ini larangannya ya. Nah, sekarang jangan sampai kamu menggunakan tenses yang salah. Jangan sampai menggunakan kata-kata benda yang tidak berhubungannya. Ya seperti menggunakan simple past, ya kan? Menggunakan secara umum subjeknya. Yang ketiga, secara tidak detail. Nah, ya, jangan sampai itu ya larangan. Yang selanjutnya ini adalah gambaran konten yang tadi dijelaskan, mengidentifikasi secara kalimatnya itu secara uh, exactly what you being described ya. The next, Southwestern Bali-nya itu udah harus jelas, yang akan kita jelaskan di samping ini ya kan, kalian lihat aja. Oke. Next itu ini adalah masteringnya. Oke. Dalam pembelajaran ini kita akan uh, fokus kepada paint vivid picture in the reader minds. Oke. Baru kita masuk ke strategi mengidentifikasi. Yang kedua, language specificnya. Ini adalah gambarannya bagaimana kita menulis. Nah, nanti ini akan kita praktekkan ya. Supaya tulisan kita itu bagus, oke. Perfect describe text light all the three layer harmony fluid when the structure and the structure and tujuan bahasanya itu harus jelas ya. Nah, jadi biar kalian bisa memahami. Being your breath word life. You know have to toolkit determining context extract. Nah, ini yang sudah saya jelaskan. Mudahan itu ada pencerahan bagi kalian semua tentang descriptive text, mengerti dan memahami. Oke. Saya kira itu tadi dari saya tentang untuk pendalaman materi kita dari minggu yang lalu. Uh, Semoga untuk pertemuan ini nanti kita akan kembangkan lagi di Google Classroom dengan saya akan share beberapa gambar. Nanti kalian pilih gambar itu, silakan kalian tulis. Uh, Waktunya tidak akan waktunya itu tidak begitu panjang saya kasih. Oke, baik. Dari ini anak-anak sekalian ada pertanyaan. Kira-kira Karisa ada pertanyaan? Pak, nggak ada, Pak. Uh, Mungkin ada yang perlu kamu, apa yang udah kamu dapat dalam pemahaman ini? Silakan Karisa. Ya Karisa silakan ya. Yang saya jelaskan tadi dari 14 slide itu yang ada di pemikiranmu tentang descriptive text itu apa sih? Kalau kemarin kan kita terlalu cepat saya jelaskan dan begitu waktu singkat, dan sekarang agak agak panjang. Gimana menurut? Baik, itu yang Ah, silakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kasih pendapat aja. Biar kita juga apa, ngerti. Saya juga ngerti. Ah, oke. Oh, Jilda, gimana Jilda? Oke, Alhamdulillah, Jilda bisa bergabung. Jilda, yang saya jelaskan tadi gimana? Apa apa menurut kalian sulit atau tidak sulit? Sedang saja, gampang atau sangat gampang? Gimana ini? Jilda, Arisa, please, please talk to me. Don't keep silent. Oke? Nah, jangan anu lah, kita santai aja belajarnya. Bahasa Inggris sulit enggak sulit nah, anakku. Gampang bahasa Inggris ya. Kalau kalian mau aja bisa. Tapi kalau kalian yang tidak ada keinginan, maka tidak akan bisa. Karisa, iya, Pak. Karisa, Iya, Pak. gimana Karisa? Jilda, Jilda gimana Jilda? Jilda,
Oke, baik. Eh, Jika tidak ada pertanyaan dari kalian, in for the study, time is over. I think hope you understand what I explained about our material for this morning. I'm very, very sorry you cannot understand about how to explain. Jadi saya mohon maaf jika kalian tidak bisa mengerti, silakan nanti kalian bisa bertanya melalui Google Classroom, melalui chat saya. Jadi kita bertanya, kita diskusi. Tapi saya harap untuk pertemuan selanjutnya kalian harus aktif, jangan pasif ya. Kalau kalian mau pintar, silakan kalian mengaktifkan diri kalian. Jika saya yang saja yang berbicara, itu nanti saya yang jadi pintar. Ya, oke? Silakan aktif. Jangan takut salah. Ya, jangan takut keliru. Percayalah pada diri kalian bahwa kalian itu bisa semua. Anak-anak bisa memahaminya, anak itu bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh. Mungkin dari saya sekian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.